Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan hari yang baru dan semangat yang baru untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Semuanya berdiri ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nyanyikan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Puji Tuhan. Anak-anak sudah bisa lagu ini? Yuk sekali lagi kita akan mengulang bernyanyi bersama-sama ya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Nyanyikan dengan penuh syukur kepada Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Puji Tuhan. Yuk kita mau berdoa, bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memberikan hari yang baru buat kami untuk boleh kami nikmati. Tuhan, kami mau hari ini juga kami mau pakai untuk memuliakan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan dan tolong supaya Roh Kudus memberikan semangat buat kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tante percaya kalian semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini adalah anak-anak yang senang mengikuti Tuhan Yesus. Iya, kalau enggak pasti kalian malas kan memuji Tuhan? Yuk kita akan lanjutkan pujian kita dengan lagu Betapa Senangnya Ikut Yesus. Nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran cintanya, heran kuasanya, glory selalu menang. Yang senang mengikuti Tuhan Yesus, nyanyikan dengan lebih sukacita yuk. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut
Yesus, Dia selalu menolongku. Heran cintanya, heran kuasanya, glory, ku selalu menang. Heran cintanya, heran kuasanya, glory, ku selalu menang. Puji Tuhan. Coba anak-anak yang senang mengikuti Tuhan Yesus katakan puji Tuhan. Haleluya. Oke, kenapa sih kita kok senang ikut Tuhan Yesus? Salah satunya karena Tuhan itu mendengar doa kita. Kok Tante tahu? Iya, Tante tahu karena semuanya ada di dalam Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Yang rajin baca Alkitab, kita nyanyikan pujian ini yuk. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Anak-anak, jadi sekarang kita tahu semua perintah Tuhan itu ada di dalam Alkitab. Salah satunya supaya kita mengasihi orang lain. Apa buktinya? Kita mau berdoa buat orang lain, buat papa mama, buat teman-teman, bahkan buat hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semuanya. Yuk kita nyanyikan pujian ini yuk, karena kita mengasihi mereka. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama ya. Semuanya dengan sikap berdoa, tundukkan kepala.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk manis untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengar apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Apa pesan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Berdoa buat Tante Riana yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Shalom anak-anak. Wah, senangnya kita baru saja menyanyi untuk Tuhan dengan sukacita ya. Waktu menyanyi dengan sungguh-sungguh. Waktu berdoa juga dengan sungguh-sungguh. Benar kan anak-anak? Good. Ngomong-ngomong, kalian sudah berdoa belum ya pagi hari ini? Sudah? Oh, berdoanya waktu bangun tidur. Keren. Waktu mau makan juga berdoa. Wow, luar biasa. Ternyata kalian senang ya berdoa. Senang berdoa itu baik loh. Baik sekali. Tante Riana mau bertanya dong. Kalian kalau berdoa biasanya untuk apa ya? Supaya kita sehat? Baik. Supaya kita pintar? Boleh. Atau supaya kita diberkati? Bisa. Tapi anak-anak pernah tidak ya berdoa untuk orang lain? Siapa ya orang lain itu? Bisa papa mama, saudara, teman-teman, atau guru sekolah minggu, dan juga pendeta kita. Kalian tahu siapa nama pendeta kalian? Wah, jangan-jangan ada yang belum tahu ya apa itu pendeta. Itu loh anak-anak yang memimpin jemaat di gereja. Jemaat itu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama di gereja. Seperti Tante Riana, seperti Tante Desti, dan juga anak-anak yang di rumah. Kita disebut dengan jemaat. Hari ini Tante Riana mau bercerita tentang seorang pemimpin jemaat juga. Siapa ya kira-kira? Yuk kita menyaksikan dan memperhatikan ceritanya bersama-sama ya. Herodes adalah raja yang jahat. Dia tidak suka kalau ada kumpulan orang-orang yang biasanya berdoa bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Herodes juga menyuruh untuk memenjarakan Petrus. Padahal Petrus ini adalah orang yang suka memberitakan firman, dan banyak orang yang mengikuti dia. Iya, pengikutnya banyak, jadi dia bisa dibilang pemimpin. Hah? Petrus dipenjara? Wah, pasti banyak orang yang kenal Petrus susah ya. Gak bisa lagi dengar firman Tuhan.
anak-anak tahu di dalam penjara Petrus dijaga oleh 16 orang. Banyak ya anak-anak. Padahal Petrus sendirian loh. Selain itu, Petrus juga diikat pakai 2 rantai. Waduh, kasihan ya. Petrus gak bisa kemana-mana, gak bisa bebas bergerak. Sementara Petrus di dalam penjara, apa yang dilakukan orang-orang di luar ya? Orang-orang yang sayang sama Petrus. Ternyata jemaat Tuhan di kota Yerusalem yang kenal dengan Petrus mendoakan. Mereka dengan tekun berdoa untuk Petrus kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Pada malam hari sebelum Petrus dibawa ke hadapan orang banyak, tiba-tiba terjadi kejadian yang luar biasa. Ada cahaya yang bersinar di ruangan tempat Petrus berada. Dan seorang malaikat Tuhan berdiri di sampingnya. Malaikat itu pun menepuk untuk membangunkan Petrus. Lalu rantai yang mengikat tangan Petrus lepas. Kemudian malaikat pun berkata kepada Petrus, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Kenakan jubahmu dan ikutlah aku." Wow, luar biasa. Petrus pun melakukan seperti yang diperintahkan malaikat kepadanya dan berjalan mengikuti dia. Tetapi sebenarnya Petrus juga bingung. Ini beneran apa cuma mimpi ya? Padahal beneran terjadi ya anak-anak. Petrus terus berjalan di belakang malaikat Tuhan. Orang-orang yang menjaga Petrus, mereka semua gak tahu loh kalau Petrus berjalan keluar. Sampai akhirnya Petrus tiba di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Setelah itu pintu besinya terbuka dengan sendirinya. Dan setelah malaikat Tuhan mengantar Petrus sampai ke ujung jalan, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu baru Petrus sadar bahwa dia tidak bermimpi. Semuanya benar-benar terjadi. Kemudian Petrus pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes. Di sana banyak orang berkumpul dan berdoa. Petrus pun bercerita kepada orang-orang bahwa Tuhan yang sudah membebaskan dia dari penjara. Wah, luar biasa ya cerita di Alkitab yang sudah kita saksikan tadi. Seru kan anak-anak? Apa yang dialami oleh Petrus enak gak ya anak-anak? Iya, gak enak loh. Petrus ada di penjara. Dia tidak bebas. Tapi saat Petrus di penjara, apa yang dilakukan oleh orang-orang di Yerusalem? Mereka berdoa untuk Petrus. Jemaat berdoa buat Petrus. Karena pasti mereka ingin supaya Petrus bisa bebas. Tetapi mereka tidak berani kalau harus melawan prajurit-prajurit yang menjaga Petrus.
satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan apa tadi anak-anak? Iya, mereka berdoa bersama-sama dengan tekun. Mereka berkumpul bersama-sama. Ayo, kita mau berdoa untuk Petrus. Petrus ada di penjara. Dia sedang kesusahan. Lalu, apa hasil dari doa mereka ya? Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan menjawab doa dari jemaat. Tuhan membebaskan Petrus ya, anak-anak. Kalian juga mau kan seperti jemaat yang mendoakan Petrus? Pasti mau kan? Kita juga harus berdoa untuk pemimpin di gereja kita masing-masing. Berdoa supaya pendeta kita diberikan kesehatan. Mau ya anak-anak, kita berdoa untuk orang lain. Karena berdoa untuk orang lain itu adalah bukti kasih kita kepada mereka. Seperti pujian yang tadi sudah kita nyanyikan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, kalian pasti mau kan berdoa untuk orang lain? Karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Oke, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa ya. Ayo Tante Desti, kita berdoa bersama-sama. Anak-anak yang di rumah juga berdoa ya, semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau selalu memberkati kami dan memberikan kesehatan untuk kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rajin berdoa dimanapun dan kapanpun. Tetapi kami tidak mau berdoa untuk diri kami sendiri. Kami mau belajar berdoa untuk pemimpin di gereja kami, pendeta kami, supaya diberikan kesehatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Berdoa juga untuk bangsa kami, supaya aman untuk kami bisa beribadah dengan tenang. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa pada sekolah minggu GKGA 2 minggu yang akan datang ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.